Pernah kepikiran nggak sih, kenapa di sosial media orang yang pamer tete, pamer belahan, itu gampang viral? Sementara orang yang sharing ilmu daging, sharing ilmu edukasi, itu tuh susah yang viral. Terutama lagi ada fenomena-fenomena kan, kayak orang yang flexing, memamerkan kekayaan, kelihatan sombong, itu malah lebih viral dibandingin orang-orang yang memang tulus dan punya ilmu-ilmu bagus di sosial media. Kalau lo penasaran hal tersebut, tulis dulu di komen penasaran dan stay tune sampai habis di video ini. Karena kita nggak tambah muda. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Halo, kenalin, gue Ogut, gue seorang content creator, dan gue punya bisnis platform edukasi untuk lo belajar menjadi seorang digital creator. Gue taruh linknya di deskripsi. Sebagai content creator, kayaknya gue perlu ngejelasin ini sedikit ya, karena lumayan fun juga dan lumayan menyenangkan juga ngejelasin fenomena tentang kenapa sih orang-orang yang pamer belahan, pamer pinggul, pamer tete, atau pamer kekayaan, itu bisa lebih viral daripada orang-orang yang ngebahas ilmu-ilmu yang daging. Padahal secara manfaat, orang yang mengajarkan ilmu-ilmu daging itu yang harusnya dapetin apresiasi dan dapetin traffic lebih banyak dibandingin orang-orang tersebut. Kalau penasaran, kita akan langsung masuk ke pembahasannya, tapi jangan lupa subscribe dulu, gue kasih waktu 5 detik. 1, 2, 5. Let's go! Bagian pertama, struktur otak manusia. Untuk memahami fenomena ini, lu tuh harus paham tentang bagaimana caranya otak manusia itu bekerja. Di dalam otak manusia, itu ada 3 jenis bagian otak. Yang pertama adalah otak lizard, yang kedua adalah otak mamalia, yang ketiga adalah otak manusia. Otak manusia ini biasanya kita bilang prefrontal cortex atau neocortex. Nah, gue akan jelasin ketiga jenis otak ini. Otak lizard atau otak reptil, ini adalah otak yang berfungsi untuk bertahan hidup. Saat otak ini aktif, respon yang akan kita dapat adalah refleks. Sebagai contoh, misalnya nih lu sekarang, gua ngelempar batu ke muka lu. Yang lu lakukan adalah lu pasti menghindar atau nepis. Habis itu lu mungkin memaki gua atau lu kesel sama gua, lu tanya kenapa lu lempar batu ke gua. Nah, itu adalah otak reptil. Yang kedua adalah otak mamalia. Otak mamalia ini adalah tempat isinya emosi dan histori atau kenangan-kenangan, dan kebiasaan juga masuk ke dalam otak mamalia ini. Otak mamalia saat aktif, dia akan mengeluarkan respon emosi, yaitu lu merasakan sesuatu. Kalau misalnya lu ngeliat foto bayi, lu pasti merasakan sesuatu kan? Kalau misalnya otak reptil yang aktif, saat lu ketemu foto pocong kayak gini nih ya, apa yang lu lakukan? Pasti lu menghindar, atau lu baca doa, atau lu pingsan. Nah, itu otak reptil yang aktif. Kalau misalnya otak mamalia, saat gua kasih tonton lu video bayi seperti ini, apa yang lu rasakan? Gemes, lucu, pengen cubit, pengen punya, pengen bikin gitu kan. Respon yang terjadi saat otak ini aktif adalah lu merasakan sesuatu. That's why kenapa susah banget untuk melupakan mantan, karena itu adanya di dalam otak mamalia kita. Sementara keseharian kita itu melakukan aktivitas yang kita sadari itu menggunakan otak neokorteks atau prefrontal cortex atau otak manusia. Otak manusia ini fungsinya adalah untuk melogikakan sesuatu. Jadi kalau misalnya lu lihat soal seperti ini, apa yang lu rasakan? Coba tulis di komen. Nah, menggunakan otak logika ini itu tuh capek guys, capek banget. Maka dari itu, kalau lu lagi belajar, lu pasti bener-bener kayak ya burn out gitu. Dan lu bisa lihat, otak manusia ini, itu wilayahnya tuh paling gede di antara otak-otak yang lainnya. Jadi makanya karena wilayahnya paling gede, energi yang dipakai untuk menggunakan otak manusia ini juga lebih besar. Bagian kedua, respon otak di sosial media. Sekarang gue mau ajak lo untuk memperhatikan keseharian lo. Lo pasti punya kegiatan kan? Entah kerja, entah belajar, atau entah kuliah. Lo pasti pernah ada di waktu saat lo tuh lagi mumet banget, lagi stres banget ngerjain kerjaan lo, dan lo butuh untuk rehat sebentar. Biasanya apa yang lo lakukan? Kalau misalnya lagi kerja dan lain-lain, lo capek sedikit, pasti lo ngambil handphone lo, terus abis itu lo buka sosial media, atau buka WhatsApp, atau buka apapun itu. Ya mostly sosial media lah. Yang lo lakukan adalah lo ngeliat-liat story orang, lo ngeliat feeds orang, lu ngeliat temen-temen lu lagi pada di mana, lu ngeliat keluarga-keluarga temen lu yang diposting di feeds, dan sebagainya macamnya. Tujuannya adalah lu ngeliat sosial media tersebut untuk otak lu refreshing kan. Baru setelah lu udah puas, lu mulai kerja lagi. Nah, lu sadar nggak sih? Ini tuh adalah sebuah fenomena perpindahan aktifnya otak manusia lu pindah kepada aktifnya otak mamalia lu. Yang semula lu bekerja pakai otak manusia, which is lu pusing banget, capek banget. Setelah lu burn out, lu capek, lu buka sosial media,
tujuannya adalah untuk merasakan happy, untuk merasakan refresh dengan melihat konten-konten dari teman-teman lo atau dari artis-artis yang lo follow. Lo lihat misalnya Raffi Ahmad lagi ngapain, Raditya lagi ngapain, karena itu sistemnya lo merasakan sebuah emosi, happy gitu loh, dibandingin sama kerjaan kantor lo yang ngejelimet atau kuliah lo yang bikin pusing. Jadi, aktivitas otak lo berpindah dari otak manusia ke otak mamalia. Bagian ketiga, konten berfaedah kok sepi. Dari penjelasan bagian kedua gue, harusnya lu udah mulai ngeh. Kenapa sih konten-konten yang pamer-pamer belahan, pamer-pamer ketek, pamer-pamer tete, itu lebih laku daripada konten-konten yang edukasi? Pada dasarnya, manusia itu menggunakan sosial media, tujuannya adalah untuk bersosial. Sosial itu hubungannya ke arah emotion. Kenapa emotion? Karena kita melakukan sebuah hubungan atau relationship kepada orang lain. Alhasil kita merasakan sesuatu. Bisa senang, bisa sedih, bisa kaget, bisa excited, dan segala macamnya. Begitupun dengan konten. Kalau misalnya lu lagi kerja capek-capek, terus abis lu mau istirahat, lu mau scroll-scroll sosial media buat refreshing, tiba-tiba dikasih konten yang ngasih soal matematika seperti ini, ya lu bakal malas ngelihatnya. Lu bakalan, apaan nih, gue udah mumet-mumet juga, tapi malah dikasih soal mumet juga di sosial media. Padahal gue pengen ke sosial media itu untuk refreshing. That's why konten-konten yang sifatnya entertaining, lucu, atau seksi, atau segala macemnya, drama-drama, itu lebih laku dan lebih viral daripada konten-konten yang edukasi. Begitupun juga gosip. Kalau misalnya ada gosip-gosip artis dan lain-lain, ibu-ibu atau lu yang gemar gosip, gemar nontonin video-video gosip, atau gemar liatin berita-berita gosip, lu akan merasakan entah lu suka sama si orangnya atau lu malah membenci orangnya. Itu kan emosinya juga. Jadi adanya perpindahan dari otak manusia ke otak mamalianya tersebut. Jadi wajar banget kalau misalnya konten edukasi itu nggak lebih rame daripada konten entertain. Karena memang pada dasarnya, belajar itu lebih susah daripada ketawa. Bener nggak? Belajar lebih susah daripada ketawa. Kalau bener tulis belajar lebih susah dari ketawa, setuju bang, gitu, tulis di komen. Maka dari itu, buat lo yang ada kepikiran pengen jadi konten kreator, terutama konten kreator yang mengedukasi, konten kreator yang ilmu-ilmu daging, lo harus berpikir juga tentang perpindahan otak manusia ini. Lo harus mengemas konten edukasi yang semulanya terlihat membosankan, ribet, dan susah, dikemas dengan cara yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan lebih ringan. Jangan sampai lo punya ilmu bagus, tapi lo tidak menyalurkannya kepada masyarakat. Sementara gue yakin masyarakat butuh ilmu-ilmu lu tersebut. Sehingga pada saat lu bikin konten edukasi, lu tuh memberikan stimulus atau respon kepada otak mamalenya dulu, barulah nanti setelah orang sudah tertarik sama konten lu, di tengah-tengah lu kasih ilmu-ilmu dagingnya. Sehingga mereka akan lebih sukarela untuk melihat konten lu karena yang terespon pertama kali adalah otak mamalenya tersebut. Hal ini tuh sebenarnya banyak banget dan dalam banget dibahas di kelas gue namanya Instagram hack atau konten hack yang akan nanti gue branding. Kalau lu pengen bikin konten, baik edukasi, entertain, atau motivasi, gue sangat menyarankan lu bisa join kelas gue, linknya gue taruh di bawah. Alumni udah banyak banget, kalau di total-total seluruh alumni itu mungkin udah ada sekitar 3 juta sampai 4 juta followers, dijumlahin semuanya, dari mulai TikTok, YouTube, sama Instagram. Itu followers mereka dijumlahin semuanya. Jadi gue sangat menyarankan banget. So, kalau misalnya ada pertanyaan lagi tentang dunia perkontenan kayak gini, boleh lu tulis di komen saat nanti gue lagi asik gitu ya, gue balesin. So, see you the next episode of Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda.